bahasa Indonesia, Bapak. Terima kasih. Guru bahasa Indonesia. Berikutnya Ibu Hafsah Sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, perkenalkan nama saya Hafsah atau bisa dipanggil Hafsah, Bapak. Ya, Eh, saya eh, ditugaskan di UIN Wali Songo Semarang sebagai CPNS dosen asisten ahli. dosen asisten ahli ya. Oke, berikutnya Pak Muhammad Afrafal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrafal Sepedra, biasa dipanggil Afrafal. Saya sekarang bertugas di Bandung Negeri sebagai calon guru sejarah. Berikutnya Pak Muhammad Fathul Ulum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Fatul Ulum, asli Ya, dari Pekalongan. Kalongan ya. Saya di sini di KUA Kecamatan Wonopringgo sebagai CPNS Penghulu. Terima Oke, kasih Bapak. Wonopringgo ya. Nggih. Terima kasih. Berikutnya Pak Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Muhammad warahmatullah. Khairul Anam. Saya dari Kebumen dan bertugas di KUA Kepulauan Kebumen sebagai ahli pertama. KUA Kebumen ya, Kota Binangun. Berikutnya Pak Muhammad Okto Fahrezi. Ya, terima kasih ya Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Okto Farezi, biasa dipanggil Okto, asli Yogyakarta. Penugasan di KUA Mergangsan Yogyakarta Oh, sebagai Mergangsang. penghulu. Baik, terima kasih. Ya. Berikutnya Pak Anang Puryanto. Perkenalkan panitia ya Pak Anang ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sekilas sudah diperkenalkan ya oleh Pak Puryanto sebagai panitia. Saya Ahmad Subhan Bapak Ibu. Sudah muncul belum ini? Belum ya? Saya Ahmad Subhan Bapak Ibu. Di Palidekat itu berarti sudah sekitar 20 tahunan ya. 20 tahun. Kemudian keluarga ada di Yogyakarta, saya tinggal di Bantul Bapak Ibu. Saya tinggal di Bantul. Untuk S1 di Jogja, Sunan Kalijaga, kemudian setelah di Wali Songo di tahun 2012 ya, saya sudah di S2 di Wali Songo. Beberapa pengalaman organisasi, kemudian beberapa pengalaman pekerjaan. Itu saya kira cukup ya sekilas mengenai profil saya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Eh, Agenda 2 ini akan ditempuh dalam waktu 44 jam pelajaran yang terbagi menjadi dua, 16 jam sinkronus dan 28 jam asinkronus. Di dalam jam sinkronus ini kita manfaatkan untuk berbagi kemudian memperdalam implementasi agenda 2. Apa itu di agenda 2 Bapak Ibu yang diimplementasikan, yang diperdalam? Bapak Ibu tentu sudah mengikuti MOC ya di agenda 2 ya. Apa isi agenda 2 Bapak Ibu? Halo? Agenda 2 itu isinya apa Bapak Ibu? Nilai-nilai dasar ASN, Pak. Agenda 2 isinya apa? Izin menjawab, Pak. Silakan Pak Muhammad Fahrizal. Di agenda 2 berisi nilai-nilai dasar ASN, Pak. Oke, nilai-nilai dasar ASN yang tergabung dalam akronim apa Bapak? Berakhlak, Pak. Hmm, Tergabung dalam akronim berakhlak. Oke, berakhlak itu kepanjangan dari apa, Pak? Bapak Ibu, saya nggak perlu menunjuk ya.
Jadi pembelajaran berorientasi. itu ada dua. Ada pembelajaran pedagogi dan andragogi. Pembelajaran pedagogi itu pembelajaran anak, playgroup, atau TK, SD, atau MI, MTS, SMP, SMA, SMA. Transfer knowledge itu dengan cara ditunjuk. Kamu. Itu pedagogi. Andragogi itu pembelajaran orang dewasa. Perannya fasilitator hanya 25%. 75% adalah peserta. Jadi tidak perlu ditunjuk. Maka saya tidak perlu menunjuk apa kepanjangan dari berakhlak. Izin menjawab Bapak. Silakan Bu. Gaya berakhlak itu akronim atau kepanjangan dari berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Jadi berakhlak, kemudian akuntabel, kompeten, dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Untuk apa berakhlak ini Bapak Ibu? Untuk apa berakhlak itu? Nilai itu untuk apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pak Untuk Muhammad Ali Hasan. meningkatkan pelayanan kita dan profesionalisme kerja kita, Pak. Meningkatkan pelayanan dan profesionalisme kerja. Yang lain? Silakan menambah. Izin menjawab, Pak. Ya. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Ada lagi tambahan? Untuk apa? Ada tambahan? Satu lagi? Izin Bapak. Ya, silakan Pak. Jadi berakhlak ini sebagai panduan kita sebagai ASN untuk berperilaku, Pak. Baik dalam Iya. memberikan pelayanan maupun menjalankan tugas secara profesional di dalam metode kerja masing-masing. Iya, tepat sempurna ya. Ini sudah dilengkapi oleh semua dari Pak Fahrizal, dari Bu siapa tadi? Bu Mailina ya. Dari Bu Mailina yang sudah menjawab akronim kepanjangan akronim dari berakhlak dan untuk apa berakhlak ini sudah disinggung dijawab oleh Pak Muhammad Ali Hasan, kemudian oleh Pak Sapedia ya, Pak Sapedia. Pak Rafal, Pak, izin Pak. Pak Afrawal ya. Siapa? Nah, kepanjangannya Pak Afrawal ya. Iya, Pak. Afrawal. Oke, kemudian Pak Farizal. Ya, untuk panduan untuk kita internalisasikan dalam pelaksanaan tugas supaya apa? Meningkatkan pelayanan, meningkatkan kemampuan diri, kompetensi diri untuk mencapai kepuasan masyarakat. Jadi modalnya dalam melaksanakan tugas kita yaitu berakhlak ini kita internalisasi, kita habituasikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, selama 44 jam itu yaitu untuk memperdalam berakhlak. 16 jam sinkronus, 28 jam asinkronus. Kemudian selama di agenda 2 ini Bapak Ibu akan mendapatkan 4 tugas individu dan 3 tugas kelompok. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke materi substansi Bapak Ibu, jadi ada kaitan antara agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Di agenda 1 Bapak Ibu diberi wawasan tentang bela negara. Mengapa penting Bapak Ibu wawasan bela negara bagi PNS? Mengapa? Halo? Izin, Monggo Bapak. Ya, silakan. Ya, Mas Ali, monggo Mas. satu aja saya udah nggak apa-apa. Silakan, Mas.
Mengapa perlu wawasan kebangsaan? Pak. Wawasan kebangsaan diperlukan untuk meng- meningkatkan nilai toleransi, Pak, karena negara kita ini kan majemuk, Pak, terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, dan agama. Ya. Jadi Bapak Ibu sebagai ASN itu harus tahu kondisi bangsa kita. Yang kita layani itu bukan orang seperti Bapak Ibu, tapi bermacam-macam, multikultural, bermacam-macam karakter, agama, budaya. Padahal tugas Bapak Ibu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Kedua, melayani publik. Yang ketiga, mempererat dan mempersatukan bangsa. Mempererat dan mempersatu bangsa. 3 tugas pokok ASN. Sehingga kita perlu wawasan itu, wawasan kebangsaan. Karena kita menjadi bagian dari negara untuk mempertahankan eksistensi negara kita menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Wawasan itu harus kita miliki. Harus kita miliki. Yang kita layani itu bukan orang dari golongan kita saja, bukan orang yang sesuai dengan afiliasi kita saja, bukan orang yang seagama dengan kita saja, bukan orang yang budaya dengan kita saja, tetapi dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam agama, dari berbagai macam suku yang kita layani. Padahal kita bagian dari negara, maka harus sama dalam pelayanannya harus sama. Tidak boleh membedakan. Kemudian bela negara, nilai-nilai bela negara. Kita harus siap untuk membela negara kita. Lalu di agenda 1 Bapak Ibu diajak menganalisis isu kontemporer, isu yang berkaitan dengan tugas jabatan kita, isu yang berkaitan dengan satuan kerja kita. Bapak Ibu mendapatkan 1 core isu. Bapak Ibu kemarin di agenda 1. Nah, dari 1 core isu itu Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan gagasan kreatif, ide atau inovasi untuk mengatasi isu itu. Kok itu ya? Mengatasi isu itu. Ya tak? Ada isu ini, bagaimana cara mengatasinya? Lalu muncullah gagasan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi isu itu. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan gagasan, ide, kegiatan kreatif atau inovasi untuk mengatasi isu itu, tentunya nanti akan diimplementasikan, dilaksanakan gagasan itu. Nah, cara melaksanakannya, Bapak Ibu, cara melaksanakannya harus disertai dengan karakter, harus disertai dengan nilai dasar, yaitu berakhlak. Maka di agenda 2 inilah Bapak Ibu akan memperdalam berakhlak dalam melaksanakan kegiatan untuk mengatasi isu. Dilandasi berakhlak, berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu kemudian Bapak Ibu diajak ke agenda ketiga. Agenda ketiga ini mengajak Bapak Ibu untuk memetakan, meneropong apakah isu atau kegiatan yang saya angkat ini merupakan bagian dari manajemen ASN atau smart ASN. Kalau manajemen ASN itu berbicara tentang kedudukan dan peran ASN, tapi kalau smart ASN berbicara tentang ASN yang adaptif, yang responsif dengan perkembangan teknologi informasi. Sehingga dia memiliki literasi digital yang memadai. Itu berbicara dengan smart ASN. Dalam pelaksanaan pemerintah sekarang ini, ditekankan untuk memanfaatkan teknologi informasi atau dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPSE yang diatur di dalam Perpres nomor 95 tahun 2018. Maka tidak heran jika sekarang banyak layanan-layanan yang online
bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. Itu merupakan bagian dari penerapan Smart ASN. Lalu setelah Bapak Ibu mendapatkan agenda 3, di agenda keempat Bapak Ibu mengaktualisasikan selama 30 hari. Nah, selama 30 hari ini harapannya menjadi habituasi, menjadi habit, kebiasaan Bapak Ibu dalam pelaksanaan tugas, melaksanakannya dengan berorientasi layanan, melaksanakan tugas dengan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif selama 30 hari itu. Nah, setelah 30 hari itu juga harapannya berakhlak ini menjadi habituasi selama Bapak Ibu menjadi ASN. Sehingga pada akhirnya menjadi ASN yang profesional. Itulah keterkaitan agenda 1, 2, dan 3. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke agenda. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari modul berorientasi layanan? Silakan. Silakan. Baik, coba menjawab, Pak. Monggo. Gitu. Berorientasinya berarti artinya segala sesuatu yang kita lakukan ketika ada masyarakat yang datang, kalau seperti di tempat saya di KUA, artinya begitu masyarakat datang harus kita layani dengan baik dan tepat, begitu. Ya, baik, tepat, sekatan, solutif, sehingga masyarakat puas. Itu namanya berorientasi layanan. Untuk sebesar-besarnya kepuasan masyarakat. Itu namanya berorientasi layanan. Bukan untuk kepuasan kita, tapi kepuasan masyarakat. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kenikmatan tersendiri. Ketika masyarakat puas, itu akan ada kebanggaan, ada kenikmatan jiwa. Kenikmatan yang apa ya? Kenikmatan. Pokoknya ada rasa senang ketika orang lain itu puas dengan layanan kita. Terima kasih ya Mas, terima kasih ya Pak, Bu. Saya puas dengan layanan Bapak Ibu di KUA ini. Ketika ada masyarakat mengatakan itu, hati kita itu ada sesuatu yang lepas. Nah, pokoknya bangga. Itulah berorientasi layanan. Jadi, kalau masyarakat puas, maka jiwa kita pun rasanya itu senang. Hati kita itu rasanya itu senang. Ada yang belum berkeluarga? Ada yang belum berkeluarga? Coba yang belum berkeluarga tunjuk jari. Yang sudah? Nah, banyak ya. Karena banyak, maka akan saya ilustrasikan begini. Ketika pasangan kita mengatakan, matur nuwun nggih Mas, atau matur nuwun nggih Bu, nggih Dik, itu sudah menunjukkan kepuasan, kesenangan. Kira-kira ketika pasangan kita menyatakan itu, hati kita gimana Pak? Senang kan? Sun nggih Senang, Pak. Mas, senang. Masyarakat juga akan seperti itu. Ketika masyarakat mengatakan, sun ya Mas, tapi kok penak ning kawah ngene. Nanti ada kebanggaan, kebahagiaan tersendiri. Itulah berorientasi layanan. Layanan prima untuk mewujudkan kepuasan masyarakat. Berikutnya, berorientasi layanan, lalu akuntabel. Silakan berbagi. Akuntabel. Nggih, izin menjawab, Pak. Silakan Pak. Nggih, untuk akuntabel itu intinya tentang tanggung jawab dan transparansi dalam pekerjaan, Pak. Tanggung jawab dan transparansi dalam pekerjaan kepada yang memberi amanat kepada kita. Karena kita mendapatkan gaji dari APBN. APBN itu adalah anggaran sektor publik. Maka setiap rupiah yang kita belanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan. 1 rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita belanja kertas 2 rem,
harga misalnya 100.000. Maka secara formil notanya tertulis 2 rem 100.000. Ketika dicek barang juga ada 2 rem. Barangnya 2 rem. Bukan sebaliknya, di nota tertulis 2 rem, begitu dicek hanya 1 rem. Itu namanya tidak akuntabel. Tidak akuntabel. Tidak akuntabel. Secara formil dapat dipertanggungjawabkan, secara material dapat dipertanggungjawabkan. Material formil itu klop, selaras. Kalau dalam bahasa Belanda, wet matigheid dan dul matigheid. Matigheid tulisannya. Pertanggungjawaban itu begitu. Akuntabel. Wet matigheid dan dul matigheid. Formil material sama. Itu yang perlu kita kedepankan dalam pelaksanaan tugas. Akuntabel. Ketika dicek lapangan, sama dengan yang tertulis. Kepada siapa? Kepada pemberi amanah kepada kita. Yaitu publik. Karena dana kita berasal dari publik. APBN itu dikenal dengan anggaran sektor publik. Maka sebesar-besarnya untuk siapa? Untuk publik. Sehingga Bapak Ibu dalam soal akuntabel ini, pemerintah dituntut akuntabel. Maka diterapkanlah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat dengan SAKIP. Ribuan triliun anggaran APBN harus akuntabel. Akuntabel itu apa tadi? Dampaknya terasa. Materinya itu ada, terasa. Harus terasa, harus ada. Termasuk di madrasah. Layanan kepada masyarakat dalam hal ini siswa harus terasa dampaknya. Itu akuntabel. Berikutnya, akuntabel kemudian kompeten. Silakan. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Bu Hafsah. Ya, untuk nilai kompeten ini berarti bahwa kita tidak hanya harus kompeten di setiap tugas yang kita emban, namun nilai kompeten ini kita juga harus selalu untuk mengembangkan kapabilitas dan mengembangkan kompetensi kita, dan juga harus membantu orang lain juga untuk meningkat kompetensinya. Betul, Bu. Jadi kita jangan menjadi ASN yang berhenti belajar. ASN yang senang dengan zona nyaman dalam hal kompetensi. Kita terus asah kompetensi kita, Bapak Ibu. Ada banyak platform yang bisa kita ikuti. Pelatihan online, webinar, seminar online, kursus-kursus singkat kita ikuti. Supaya kompetensi kita itu meningkat. Manfaatnya apa? Dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan kita. Tiap tahun itu di Kemenak ada namanya pengukuran indeks profesionalisme. Salah satunya diukur dengan seberapa banyak kita mengikuti pengembangan kompetensi. Di dalam PP nomor 20 tahun 2020, nomor 17 tahun 2020, PP nomor 17 tahun 2020 merupakan perubahan dari PP nomor 11 tahun 2017. Di situ disebutkan tentang hak PNS atau ASN tentang pengembangan kompetensi diri. Dalam 1 tahun, PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi diri minimal 20 jam pelajaran. Manfaatkan itu Bapak Ibu. Dan itu hak Bapak Ibu. Jadilah ASN yang kreatif untuk mengembangkan diri. Nah, hasil dari pengembangan diri itu kita jadikan modal untuk menunjang pelaksanaan tugas kita dan membantu kawan-kawan kita. Belajar tanpa henti, belajar dan terus belajar. Jadi belajar itu tidak hanya pada saat mencari ilmu saja. Ketika kita bekerja pun ya kita dituntut untuk belajar. Selalu mengembangkan diri. Ora iso takon. Ora iso takon.
Kalau bisa kita membantu orang yang belum tahu. Baik, berikutnya kompeten kemudian harmoni. Baik, Pak, izin menjawab. Silakan Pak. Untuk harmonis itu adalah ASN menjaga hubungan kerja yang rukun dan saling menghargai antar pegawai. Kemudian juga bisa membangun suasana kerja yang nyaman. Nanti tujuannya untuk kita supaya bisa melayani dengan baik, Pak. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ketika Bapak Ibu PNS sudah selesai dari C-nya ya, PNS, Bapak Ibu akan mendapatkan lingkungan kerja yang baru. Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu pelajari, bisa jadi di Satker itu ada kubu-kubu. Ada kubu-kubu. Bisa jadi ada kubu-kubu. Bapak Ibu pelajari mana kubu-kubu yang produktif dan mana kubu-kubu atau kelompok-kelompok yang sukanya sinis, nyinyir, tidak ada sumbangsihnya, isinya kritik, nggak ada nilai kebaikannya. Pelajari. Kira-kira kalau mendapatkan yang seperti itu, akan Bapak Ibu pilih yang mana? Yang produktif, ya kan? Yang produktif. Meskipun barangkali dari produktivitas itu kita tidak mendapatkan manfaat langsung, tidak mendapatkan efek langsung, tetapi itu pada jangka waktu yang lama kita akan mendapatkan manfaatnya, baik untuk diri kita maupun keluarga kita. Jadi memang ada orang yang segawane protes-protes, kritik, tapi orang sembodo itu ada. Apalagi di PNS. PNS itu zona nyaman, Bapak Ibu. Tidak mudah menerapkan tindakan indisiplin, nggak mudah. Tidak mudah menjatuhkan hukuman. Tidak mudah. Kecuali jelas pelanggaran. Tidak mudah, Bapak Ibu. Untuk memecat PNS itu tidak mudah kecuali jelas pelanggarannya. Ada pelanggaran berat, maka sesuai dengan Perpres nomor 51 ya, tahun 2013 itu tentang disiplin PNS. Nomor 50 tahun 2013 tentang disiplin PNS. Itu kalau pelanggarannya berat baru bisa. Tapi kalau hanya membuat apa, misalnya membuat gaduh dan sebagainya itu susah menerapkan. Tapi mengganggu, membuat gaduh, pimpinan kesulitan menjatuhkan hukuman karena nggak jelas, tidak terukur pelanggarannya, pusing pimpinan. Tapi suasana kantor gaduh. Nah, kita harus yang bijaksana menjaga begitu. Kita jangan sampai kemudian larut menjadi pembuat gaduh. Lihat saja Bapak Ibu. Jadilah orang yang yang bijaksana. Ya. Kita bisa memilih mana yang seharusnya kita bantu atau bila. Yang penting ketika kita bekerja sesuai dengan regulasi ya, sesuai dengan regulasi. Beri yang terbaik untuk sahabat kita. Ciptakan lingkungan yang harmonis, bukan lingkungan yang gaduh. Ciptakan lingkungan yang kondusif. Barangkali suatu saat Bapak Ibu akan dari kelompok ini ada yang karena takdir Allah, ada yang mendapat ya, bukan mendapat, diberi amanah sebagai kepala satker, pelajari. Dimanapun itu orang yang bermasalah membuat gaduh itu ada. Membuat suasana agak kondusif itu ada. Maka kalau orang yang menanamkan nilai harmonis itu, orang itu tidak akan membuat gaduh, tetapi menciptakan suasana kondusif. Ketika mengkritik pimpinan akan disampaikan secara beradab. Ketemu pimpinan langsung, menyampaikan perspektifnya. Jika pimpinan menerima, alhamdulillah. Jika tidak terima, bukan tanggung jawab Anda, tanggung jawab pimpinan. Itu. Karena satker itu bagaimanapun yang tanggung jawab adalah pimpinan. Itu Bapak Ibu. Silakan berikutnya. Layak, loyal. Monggo. Izin Bapak, Ya, silakan. loyal itu dalam pemahaman saya itu berdedikasi tinggi. Ya. Jadi berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Serta yang saya dapati itu kita memegang jabatan atau rahasia jabatan dan rahasia negara. Seperti itu, Oke. Bapak. Baik, terima kasih. Ya, kadang jadi ada memang
pekerjaan-pekerjaan itu yang menuntut kerahasiaan. Jangan ngember ya, jangan dalam bahasa ya, apa bahasa jeleknya itu lambe turah itu kan ada ya lambe turah. Yang dindi ngomong gitu. Padahal harus disimpan karena bisa menyangkut kebijakan, menyangkut eksistensi lembaga. Kita harus hati-hati dan yang tahu itu pimpinan misalnya, yang tahu itu pimpinan. Tolong ini agar diamankan ya, tidak perlu sampai kemana-mana. Cukup saudara saja yang tahu, misalnya seperti itu. Itu berkaitan dengan kebijakan, tentunya yang berkaitan ada dasar hukumnya ya, yang dilandasi dengan regulasi. Jadi ada regulasi-regulasi yang mengatur mana yang harus dirahasiakan, mana yang untuk publik. Itu semua sudah diatur, ada aturannya. Kemudian loyal kepada NKRI itu memang sudah keharusan. Warga negara Indonesia harus loyal kepada Pancasila, apalagi kita sebagai ASN. Apalagi kita sebagai ASN. Kita dituntut untuk selalu setia kepada negara, kepada Pancasila, UUD, kemudian NKRI, bahkan pemerintahan yang sah, jangan membangkang. Kalau membangkang lebih baik keluar dari PNS. Maka dulu ketika ada itu dosen-dosen PNS seperti Ustadz Abdul Somad, kemudian ada lagi siapa itu, Dhanil Anzar itu kan PNS sebetulnya itu. Tapi karena berbeda pandangan politik, selalu pemerintah, dia mengambil sikap keluar dari PNS itu lebih baik daripada tetap di PNS menikmati gaji, tetap di PNS menikmati gaji, tunjangan, fasilitas, tetapi merongrong pemerintah yang sah. Itu namanya durhaka. Ya kan? Seperti orang durhaka itu. Menerima gaji, bisa membesarkan anak, membiayai keluarga, kok merongrong. Ini karena seperti orang durhaka. Jadi kita harus setia terhadap pemerintah yang sah. Melaksanakan tugas dari pemerintah dengan tanpa syarat. Ya kita laksanakan. Orang perlu tapi-tapi, laksanakan. Kalau sudah menjadi regulasi, kebijakan kita laksanakan. Berikutnya adaptif, silakan. Izin Iya, monggo, Bu ya. Ya. Bikin pojok baca. segala hal, baik dari segi Bikin lingkungan, pojok baca. tradisi atau Kondisinya tahu. Apa Ya, meskipun suaranya kurang jelas Bu, ya banyak noise di belakang ya Bu ya. Tapi sedikit saya bisa menangkap harus bisa adaptasi dengan lingkungan ya Bu ya. Tadi kondisi lingkungan. Ya, kita itu kan sekarang harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu kan butuh yang serba cepat, serba instan, murah. Maka layanan kepada publik ya harus yang murah, yang cepat. Atas dasar ini Bapak Ibu, perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis ini, Kemenpan RB itu sering menyelenggarakan lomba inovasi layanan publik. Layanan publik, kemudahan layanan publik yang kita nikmati saat ini, ada mall layanan publik yang serba cepat ini, itu merupakan bentuk adaptasi kebutuhan masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sering menyelenggarakan itu. Makanya ada biasanya 99 top innovation, 99 inovasi puncak. Kemudian apa saja yang memiliki inovasi layanan publik? Kata kuncinya apa? Quick win. Siapa yang cepat dia yang menang. Siapa yang cepat dia yang menang. Kuncinya itu. Mohon maaf itu nama Pak Ahmad Najih kadang kok muncul, kadang kok enggak. Kenapa Pak ya? Enggak, barusan aja nih matiin komputer, Oh, matiin. Oh, gitu. matiin printer. Oke. Iya. Cepat dia yang menang. Adaptasi. Di perkembangan teknologi saat ini, di 4.0 ini, adaptasi terhadap teknologi informasi dalam layanan publik adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Nanti termasuk ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas, ya harus adaptasi. Adaptasi. Berikutnya, terakhir yaitu kolaboratif. Silakan. Kolaboratif. Untuk kolaboratif menurut kami adalah kita sebagai ASN dituntut terbuka
atau mampu bersama dengan pihak yang lain gitu. Oke. Harus bersedia bekerja dengan pihak yang lain dan harus siap berkomunikasi untuk membuka kerjasama dengan pihak lain. Maka latih komunikasi Bapak Ibu. Latih komunikasi. Bapak Ibu, ada saatnya nanti membutuhkan bantuan orang lain. Nanti pada saat rancangan aktualisasi akan dilaksanakan, Bapak Ibu pasti butuh bantuan orang lain. Berlatih komunikasi. Jangan sampai cara kita meminta bantuan itu seperti menggurui. Hindari. Nanti akan terjadi salah paham. Saya contohkan ya, cara komunikasi yang baik. Yang baik, Bapak, saya di pelatihan ini ada rancangan aktualisasi. Yang saya angkat ini. Dalam rancangan aktualisasi ini saya butuh tim ini. Bagaimana ya Pak baiknya Pak? Jadi kita minta pendapat. Orang itu senang kalau dimintai pendapat. Orang itu senang kalau dimintai pertimbangan. Jenengan senang buatan. Misalnya Bu, aku kok nggak bisa Bu ya. Yang jadi ibu atau bapak ya. Misalnya ada yang sudah punya anak. Pak ini gimana Pak ya? Aku gini. Mesti senang. Ada tumbuh jiwa itu ingin mengayomi. Orang itu kan cenderung kalau jiwa mengayomi itu kan ada di atas ya kan. Secara kejiwaan orang itu senang ada posisi di atas. Senang posisi di atas. Maka cara komunikasi kita dengan orang yang akan diajak itu kita perhatikan supaya tidak salah paham. Kita menyediakan diri kita untuk siap diajak kerjasama oleh pihak lain. Kita memperluas jaringan kita untuk mendukung tugas kita atau disebut dengan networking, jejaring kerja, kolaborasi antar berbagai pihak. Itulah kolaborasi. Baik Bapak Ibu, 7 nilai dasar sudah kita bahas ya. Dan dari modul itu kalau kita peras, kita singkat ya, kita mampatkan, itu bisa kita dapatkan 3 komponen di setiap nilai. Apa saja ketiga komponen itu? Yaitu ada kata kunci, ada kalimat afirmasi, dan kode etik. Contoh, berorientasi layanan, kata kuncinya apa? Responsivitas, kualitas, kemudian kepuasan. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kode etiknya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan seterusnya. Di akuntabel juga ada kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Kompeten juga ada, harmoni juga ada, loyal ada, adaptif ada, dan kolaboratif juga ada. Kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Nah, kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik ini mempermudah kita memahami secara konseptual mengenai nilai dasar tersebut. Jadi membantu kita memahami dengan mudah nilai dasar tersebut serta memahami dengan mudah untuk bagaimana mengimplementasikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pembahasan pendalaman berakhlak ini kiranya cukup ya. Sebelum saya jelaskan tugas, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tugas. Hari ini ada tugas, jadi Bapak Ibu nanti ada 4 tugas individu dan 3 tugas kelompok. Tugas hari ini atau tugas individu 1 adalah Bapak Ibu membuat rekaman pengalaman MOOC dan sinkronus. Dibuat dalam bentuk MP3, durasi maksimal 3 menit. Diunggah di BLC. Nanti akan saya tunjukkan. Cukup ya, instruksinya jelas ya Bapak Ibu. Cerita pengalaman MOOC dan sinkronus dalam bentuk rekaman. Diunggah hari ini maksimal jam 23.59. Kemudian tugas kelompok. Di kelompok 3 ini nanti pohon ketua kelompok untuk membagi menjadi kelompok 3A dan 3B. 3A dan 3B. Apa yang perlu dibuat dalam tugas kelompok ini? Yaitu membuat video role model. Membuat video role model
tokoh ya yang menurut kelompok itu memiliki kemampuan mengaktualisasikan nilai berakhlak. Durasi video 5 menit diunggah dalam YouTube, lalu ditautkan di sini YouTube-nya nih. Nah, semua anggota kelompok berkontribusi. Nanti rekaman ada suara, ada videonya. Jadi menampilkan video tokoh, profilnya bagaimana, lalu nanti dikomentari oleh masing-masing anggota. Maksimal 5 menit. Diunggah di YouTube. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke tugas kelompok, tugas individu kedua, yaitu hari Senin. Betul ya, jadwal hari Senin ya. Tugasnya Iya, sama Pak. ya. Tugasnya sama yaitu membuat rekaman pembelajaran, pengalaman pembelajaran asinkronus dalam bentuk MP3, durasi maksimal 3 menit, diunggah hari Senin maksimal jam 23.59. Saya kira cukup jelas. Kita lanjut ke tugas kelompok hari Senin. Yaitu membuat laporan benchmarking. Kelompok 3A dan 3B nanti melakukan benchmarking dengan cara mengakses atau menelusuri website atau telepon atau video call pada lokus, baik instansi pemerintah, pusat, daerah, BUMN maupun swasta. Objek bisa level individu atau organisasi terkait nilai-nilai yang dimiliki organisasi sehingga menjadi organisasi yang unggul. Laporan berisi satu profil lokus atau objek, lalu nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, lalu hikmah atau pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh dari hasil benchmarking. Laporan dibuat paling banyak 3 lembar, kertas A4, Arial 11, spasi 1,5, file PDF. Diunggah hari Senin, maksimal jam 23.59. Sudah cukup jelas ya instruksinya ya. Saya lanjut ke tugas individu hari Selasa. Tugas individu hari Selasa yaitu Bapak Ibu membuat matriks. Membuat matriks. Berbekal dari core isu yang sudah didapat, lalu Bapak Ibu membuat rencana kegiatan dan tahapan, kemudian pemaknaan berakhlaknya ini. Di setiap kegiatan, kemudian bagaimana pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak. Nah, caranya begini. Tidak cukup hanya mengatakan saya berorientasi layanan bla 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 bla. Saya komitmen bla bla bla. Tetapi tunjukkan indikatornya. Saya contohkan. Bapak Ibu guru. Membuat modul ajar sesuai standar. Artinya apa sesuai standar? Artinya berkualitas. Mengapa berkualitas? Karena memenuhi standar. Misalnya standarnya di dalam modul ajar ada identitas, ada CP, ATP, CP, TP, ATP, kemudian kegiatan, ada evaluasi. Berarti berkualitas karena apa sesuai standar. Untuk penghulu misalnya, membuat materi penyuluhan yang up to date, yang sesuai dengan perkembangan isu saat ini. Mengapa? Karena itu penting ya, perkembangan isu saat ini. Misal nih, tentang kalau di Jogja ini ada banyak klite, bahaya pergaulan bebas dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan saat ini. Itu berarti bahan atau materi penyuluhan yang berkualitas. Menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan regulasi. Berarti berkualitas. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak begini, tidak menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi pelayanan. Nah, buktinya apa? Berorientasi pelayanan ini. Buktinya dengan cara Bapak Ibu menyebutkan indikatornya. Membuat dokumen perencanaan yang sesuai dengan regulasi. Membuat dokumen perencanaan yang melibatkan berbagai pihak misalnya. Membuat dokumen pelayanan berbasis data.
dokumen pelayanan yang berbasis analisis kebutuhan satuan kerja. Misalnya, itu berarti berorientasi layanan. Sampai di sini bisa dipahami ya cara pemaknaannya ya Bapak Ibu. Nah, pola pikir ini nanti Bapak Ibu terapkan ketika menyusun rancangan aktualisasi. Ini tugas individu yang ketiga. Tugas individu yang ketiga, tugas kelompok yang ketiga adalah membuat media informasi berbentuk infografis tentang pelayanan berakhlak. Bentuk PDF, kemudian dikumpulkan maksimal hari Selasa jam 23.59. Media informasi infografis tentang pelayanan berakhlak. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Izin Mau tanya. tanya? Ya, silakan. Gimana Bu? Belum nggak jelas? Iya Pak, ini tadi kan untuk tugas kelompok dijelaskan bahwa kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil. Ya, Nah, berarti ini nanti di dalam satu kelompok besar kami ada 2 kelompok dan di betul. setiap kelompok itu misal ini ada 10 orang kan, Ya, berarti nanti satu kelompok 5 orang itu membuat tugas 1, 2, 3, begitukah? betul. Oh iya, terima Ya, jadi kasih Pak. tugas kelompok nanti kelompok 3A, 3B, 3C, 3A, 3B mengerjakan tugas kelompok 1, tugas kelompok 2, dan tugas kelompok 3. Kan ada 3 tugas kelompok tadi ya kan? Hari Jumat, hari Senin, dan hari Selasa. Ya, bisa ya dipahami. Nah, nanti diunggah di sini Bapak Ibu ya. Tugas individu 1, kelompok 3, masukkan sini. Tugas kelompok 1, kelompok 3, masukkan di sini. Hari Senin, tugas individu 2, kelompok 3, masukkan di sini. Tugas kelompok 2, kelompok 3, masukkan di sini. Hari Selasa, tugas individu 3, kelompok 3, tugas kelompok 3, kelompok 3, masukkan di sini. Oke, oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya, Izin tanya, Bapak. oh silakan. Ya. Untuk yang tugas hari pertama berarti. Ya, Yang tugas hari pertama ketika mereview video untuk peserta tetap di video atau hanya rekam suara, Bapak? rekam suara dan videonya Pak. Jadi di videonya itu nanti ada panjenengannya tampil di video. Oh, iya, iya, Ya, iya. ada gambarnya, nggih. Oke, maturun Betul. Bapak. Satu lagi Betul. Bapak, Ya, ngapunten minta masukannya untuk pembagian kelompok itu alangkah lebih baik diacak atau sesuai apa namanya ya. Ini kan kemarin udah membidangkan yang KUA, guru dan sebagainya. Lebih monggo baik. monggo kebijakan dari kelompok 3 silakan. Oh, iya. Iya, Ya, monggo Pak. kesepakatan kelompok 3. Nggih, Nggih. maturun Bapak. Nggih, Nggih. nggih. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, eh, saat ini kan kita nggak bisa mengakses Collabjar ya Bapak Ibu. Tugas-tugas baik agenda 1, agenda 2 dibuat folder tersendiri di komputer atau laptop. Barangkali suatu saat diminta untuk upload. Bapak Ibu tidak kesulitan mencari. Yang kedua, aktif di WAG, di grup ya. Barangkali ada penyesuaian waktu jadwal. Kemudian file tugas disimpan dalam bentuk PDF. Nah, kemudian untuk penamaan file, tugas individu 1 ditulis tugas individu 1 peserta. Dan seterusnya, tugas kelompok ditulis tugas kelompok 1, subkelompok A atau B, lalu nama peserta. Nanti akan saya share di grup. Demikian Bapak Ibu, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga lancar, sukses, tidak ada kendala. Insya Allah kita ketemu lagi 9 jam dan 3 jam pada sinkronis berikutnya. Hari Rabu, insya Allah ya hari Rabu kita ketemu dan hari Kamis. Cukup, kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan. Sama-sama Pak Pur, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Suf. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu tugas-tugasnya ya. Oke, siap. Oke, monggo kalau mau persiapan untuk Jumatan yang Bapak. Oke, siap. Pak Ketua, masih ada? Hadir. Gimana, Mas? Pembagian kelompoknya gimana? Mau diacak ngikut Iya, ketua Kak. panitia ketua ini aja.
Iya, nanti diajak di grup aja. Fleksibel lah. Gitu ya. Iya. Ya. Oke, oke.